Perkenalkan nama saya Tasria Sare dengan NIM 2307113054 Prodi S1 Teknik Informatika. Baiklah, pada mata kuliah Sistem Keamanan Komputer, saya akan mempresentasikan materi saya tentang Network Security Tools. Yang dimana Network Security Tools ini ada tiga tools utama yang akan kita bahas, yaitu ada Warsaw, Nmap, and Snort. Di mana ketiganya ini merupakan sebuah tools yang sangat populer dan banyak digunakan oleh para profesional keamanan jaringan di seluruh dunia. Baik, selanjutnya untuk sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detailnya, aku saya ingin memberikan gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari. Kita akan membahas tiga tools. Yang pertama itu ada Wireshark, di mana tools ini digunakan untuk menganalisis paket jaringan atau istilahnya paket analyzer, yang dimana kita itu bisa melihat secara langsung data apa saja yang lalu lalang di dalam jaringan. Yang kedua ada Nmap, yang dimana ini merupakan singkatan dari Network Mapper, yang merupakan sebuah tools untuk memetakan jaringan, mencari port yang terbuka, dan mengidentifikasi perangkat-perangkat yang ada pada jaringan. Yang ketiga ada Snore, di mana Snore ini merupakan sistem deteksi dan pencegahan instruksi atau yang dikenal sebagai IDS-IPS Snort, yang bertugas mendeteksi dan mencegah serangan yang masuk ke jaringan. Ketiga tools ini saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya untuk menjaga keamanan sebuah jaringan. Lanjut, yang di sini itu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang Wireshark, di mana Wireshark ini merupakan sebuah software open source yang fungsinya untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melewati jaringan. Bayangkan seperti kayak CCTV gitu kan. Tapi untuk lalu lintas datanya di jaringan komputer. Nah, di mana warisan ini ada beberapa fitur unggulan. Yang pertama itu ada paket capture, yang di mana bisa menangkap semua paket yang melewati network interface secara live atau secara real time. Yang kedua ada protokol analisis, yang di mana ini tuh mendukung lebih dari 1.000 protokol jaringan, mulai dari HTTP, TCP, UDP, DNS, dan juga bisa sampai TLS. Yang ketiga ada Deep Packet Inspection, di mana kita bisa menganalisis isi paket itu secara yang mendetail, yang lebih mendalam, sampai ke level byte-nya. Selanjutnya itu ada display filters, di mana fitur ini memungkinkan kita menyaring paket berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya itu untuk menampilkan paket dari IP address tertentu saja. Selanjutnya ada PCAP support, di mana hasil tangkapan paket bisa disimpan dalam format file .pcap yang digunakan untuk dianalisis nantinya. Dan yang terakhir di sini ada statistic and graph, di mana ini tuh menyediakan visualisasi berupa grafik untuk memudahkan analisis trafik. Oke, selanjutnya untuk kapan sih kita harus menggunakan WhatsApp dan apa aja kegunaannya di dunia nyata? Nah, yang pertama itu WhatsApp sangat berguna untuk troubleshooting jaringan. Contohnya nih, ketika ada laporan koneksi lambat atau sering putus, kita bisa pakai WhatsApp untuk menemukan penyebabnya. Apakah ada paket loss, latensi tinggi, ataupun bottleneck-nya. Yang kedua itu ada analisis keamanan, di mana ini tuh bisa membantu kita untuk mendeteksi serangan seperti ARP spoofing atau juga man in the middle yang terjadi di jaringan. Yang kita ada forensik, yang ketiga ada forensik digital, yang dimana ini tuh kalau terjadi insiden keamanan, eh, file PCAP yang tersimpan itu bisa kita buka kembali untuk merekonstruksi apa yang terjadi saat serangan itu berlangsung. Jadi kayak reka adegan ulang gitu loh. Jadi selanjutnya keempat ada belajar protokol jaringan, yang dimana kita bisa lihat langsung bagaimana paket TCP dikirim, bagaimana DNS bekerja, dan lain sebagainya. Dan ini tuh jauh lebih jelas daripada hanya membaca teori saja. Yang kelima ada untuk debug aplikasi, untuk debugnya kan. Itu tuh berguna untuk memastikan komunikasi antar sistem itu berjalan sesuai yang diharapkan, sesuai kemauan kita. Dan yang terakhir itu ada untuk monitoring bandwidth.
di mana ini tuh untuk mencari tahu siapa atau aplikasi apa yang paling banyak menghabiskan bandwidth jaringan yang kayak lebih boros gitu. Jadi monitoring bandwidth ini berguna untuk mendetek siapa yang lebih boros. Nah, untuk ini kita beralih, kan kita udah selesai membahas tools yang pertama, lanjut kita ke tools yang kedua yaitu Nmap atau Network Mapper. Yang dimana ini tuh lebih ke menganalisis trafik yang udah ada, maka dia ini lebih ke mengeksplorasi dan memetakan jaringan, dan juga dia itu standar industri untuk audit keamanan jaringan. Ya, boleh dibilang hampir semua penetration tester dan network administrator pasti menggunakan tools ini. Ya, baik. Selanjutnya ada fitur-fitur pada Nmap. Yang pertama itu ada host discovery, di mana ini untuk menemukan perangkat apa saja yang aktif dan online di dalam sebuah jaringan. Hanya dia tuh bisa mendetek dalam hitungan menit. Sebentar. Oh, bisa. Nah, dan selanjutnya ada port scanning, di mana ini tuh kegunaan utamanya untuk kita bisa mengetahui port TCP atau UDP mana saja yang terbuka pada sebuah target. Selanjutnya ada OS detection, di mana dia tuh memiliki kemampuan untuk menebak sistem operasi yang digunakan oleh target melalui teknik yang disebut TCP atau IP fingerprint. Selanjutnya ada server version detection, di mana dia mengetahui port yang terbuka, tetapi dia juga bisa mendeteksi versi aplikasi yang berjalan di port tersebut. Misalnya Apache 2.4.51 atau OpenSSH 8.2 gitu. Selanjutnya ada NFS Script, di mana fitur paling canggih yang dimiliki oleh Nmap. NSE atau Nmap Scripting Engine memungkinkan kita menjalankan script secara otomatis untuk berbagai keperluan, termasuk dalam vulnerability scanning. Untuk terakhir itu ada output format, di mana ini tuh hasil scan-nya bisa diekspor ke berbagai format seperti XML, untuk yang nanti itu hasilnya itu bisa diproses untuk lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya itu em, gimana sih cara gunakan Nmap dalam prakteknya? Yang pertama, perintah paling dasar pada Nmap itu diikuti IP address target. Misalnya Nmap IP-nya itu 192.168.1.1, di mana ini akan melakukan scan standar terhadap satu host. Kalau kita ingin scan satu subnet, kita tuh bisa gunakan notasi CIDR seperti Nmap SS 192.168.1.0 garis miring 24, di mana tanda min SS berarti kita menggunakan teknik SYN still scan yang lebih cepat dan sulit dideteksi. Nah, selanjutnya itu untuk mendeteksi versi service di port tertentu, kita gunakan negatif SV dan negatif P. Yang dimana itu tuh untuk menentukan portnya. Contohnya Nmap negatif SV min P 80,443 target.com. Nah, untuk mendeteksi sistem operasinya itu tambahkan flag min 0. Dan kalau mau semuanya itu sekaligus min OS gitu. Detection. Versi service plus script, gunakan apa min A untuk aggressive scan. Yang terakhir tuh ada yang paling penting itu nmap script full target.com, di mana perintah itu akan menjalankan ratusan script NSE untuk mencari vulnerability atau celah keamanan pada target. Oke. Selanjutnya, kita sudah masuk ke tools yang terakhir, yaitu Snort. Di mana ini tuh berbeda dengan WSR yang pasif dan Nmap yang aktif melakukan scanning. Snort berperan sebagai penjaga, dia tuh kayak menjaga gitu. Jadi dia tuh bakalan terus-menerus mengawasi trafik jaringan dan langsung bereaksi ketika mendeteksi ancaman. Jadi kalau datang sebuah ancaman, dia tuh langsung mendeteksi secara real time. Dia tuh bisa 4 mode. Di mana mode pertama itu paket sniffer, di mana ini tuh Snort hanya menampilkan paket yang lewat di layar, mirip kayak versi command line. Yang kedua itu ada menu keduanya, mode keduanya itu ada paket logger, di mana itu untuk menyimpan semua paket ke dalam file di hard disk yang digunakan untuk keperluan analisis forensik jika dibutuhkan nantinya. Di mode ketiganya itu ada IDS atau Instruction Detection System.
Yang dimana ini itu merupakan mode yang paling umum atau yang lebih sering kita dengar gitu. Jadi ini untuk menganalisis traffic secara real time dan mengirim alert kalau ada yang mencurigakan. Jadi kayak ada tanda-tanda serangan gitu dia langsung real time. Namun dia tuh tidak dapat mengambil tindakan apapun. Dia tuh hanya bisa mencatat. Yang terakhir ada mode IPS atau Instruction Prevention System, di mana mode ini tidak hanya mendeteksi tapi juga bisa memblokir. Jadi kan yang tadi IDS tuh dia cuma bisa kayak mendetek langsung tanpa ambil tindakan, sementara IPS ini dia bisa langsung memblokirnya. Jadi traffic yang berbahaya itu yang langsung kedetek, langsung diblokirnya. Sehingga inilah yang bisa membuat Snor ini tuh menjadi sistem pertahanan aktif. Oke, selanjutnya ada sesuatu yang membuat Snort itu yang sangat powerful adalah sistem rules-nya, di mana Snort itu dapat mendeteksi ancaman berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita definisikan. Di mana di sini tuh, ini ya, rule-nya itu dibaca dari ini. Bagian pertama itu adalah aksi, di mana di sini itu ditulis alert, artinya snor yang akan mengirim ke peringatan aksi lain yang tersedia, misalnya drop untuk memblokir atau lock hanya untuk mencatat. Di mana ada protokol di sini itu TCP dan dia juga bisa UDP, ICMP ataupun IP. Lalu ada source dan destination, di mana NY, NY itu apa ini? ANY, ANE itu berarti dari IP dan port mana saja. Tanda panah berarti arah trafik, lalu ANY 80 berarti ke port 80 mana saja. Yang dimana kita mengartikan kita bisa memantau semua HTTP trafiknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Dan kita udah bahas kan ketiga tools tadi. Sekarang nih kita bisa untuk membandingkan ketiganya secara head to head. Yang pertama dari sisi fungsi utamanya, di mana WordSat itu paket analyzer, Nmap itu port scanner, dan Snort itu adalah IDS dan IPS. Untuk tipe operasinya WordSat bersifat pasif, yang dimana dia itu hanya cuman bisa mengamati trafik tanpa mengubah apapun. Nmap itu bersifat aktif, yang dimana dia tuh mengirim paket ke target, dan Snort tuh bisa keduanya tergantung mode yang digunakan seperti yang sudah dibahas tadi ada IDS IPS-nya gitu. Yang dari sisi antarmukanya itu WordShark unggul karena punya GUI yang sangat lengkap. Iya. Di UI. Sementara Nmap dan Snort itu lebih berbasis command line. Dan yang paling membedakan antaranya itu adalah real-time alertnya. Yang dimana Snort hanya memiliki kemampuan ini, sementara Wireshark dan Nmap tidak memberikan notifikasinya secara otomatis. Intinya itu ya, ketiga tools ini bukan pesaing, tapi dia saling melengkapi. Dalam skenario nyatanya, di mana seorang security engineer biasanya menggunakan ketiganya secara bersamaan karena dari ketiga-tiganya ini itu saling berkaitan dan saling membantu, saling melengkapi jika ada kekurangan satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.